Kita akan belajar Geografi kelas 11 bab 1 KD 3.1 dengan tema Posisi Strategis Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Halo anak-anak, dengan Bu Laras di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mengajar Geografi SMA. Bagi anak-anak yang baru pertama kali ini Ibu ajar, salam kenal. Mari kita belajar bersama. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan paparan tentang tema yang sudah Ibu sebutkan tadi, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak. Dengan Bu Laras di sini, Ibu mengajarkan mata pelajaran Geografi kelas 11 di SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bogor. Untuk anak-anak kelas 11 IPS yang baru pertama kali diajar oleh Ibu, salam kenal. Ya, jadi Ibu akan mencoba menyampaikan pembelajaran secara jarak jauh. Baik anak-anak, kita mulai. Bab pertama yang akan kita bahas itu adalah KD 3.1. Temanya adalah seperti yang bisa kalian lihat di depan, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, jadi itu bahasan kita kali ini. Dalam pembahasan ini, Ibu harap kalian siapkanlah peta Indonesia dan peta dunia. Jika kalian memiliki atlas, sangat bagus. Bukalah atlasnya, tandai bagian peta Indonesia, dan tandai juga bagian peta dunia. Oke, anak-anak, tadi ada kata-kata maritim. Seharusnya kalian tahu maritim itu adalah berkaitan dengan laut. Ya, jangan ketukar sama agraris. Agraris pertanian, maritim kelautan. Nah, 71% permukaan bumi tertutup oleh air, ya, seperti yang sudah kalian pelajari dulu pas kelas 10 bab terakhir ketika sedang membahas tentang perairan, ya. Kemudian 3/4 kota-kota besar di dunia berada di tepi laut. Kemudian 3,5 miliar manusia bergantung pada sumber makanan dari laut, sementara sampahnya berasal dari darat, ya. Oke, kita kembali ke pokok bahasan, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini adalah secara umum apa-apa saja yang harus kalian kuasai dan akan kalian pelajari. Harus kalian dalami sendiri, baik dari materi yang Ibu sampaikan maupun dari berbagai sumber lainnya, ya. Baik anak-anak, dari segi posisi strategis Indonesia, kalian harus tahu dulu memang posisi Indonesia itu di mana dan apakah benar strategis. Kemudian dari poros maritim dunia, kalian harus tahu poros maritim itu apa dan apa syaratnya supaya suatu negara bisa menjadi poros maritim. Kalau diartikan secara harfiah, ya, posisi itu adalah letak, lokasi. Strategis. Nah, strategis itu berarti letaknya baik, letaknya bertalian, banyak bertalian dengan lokasi-lokasi lainnya. Poros. Poros itu adalah sumbu, ya, yang menggerakkan sesuatu. Maritim. Maritim itu berkenaan dengan laut, terutama pelayaran dan perdagangan, ya. Oke. Sekarang di bagian awal kita bahas dulu posisi strategis Indonesia. Posisi. Nah, letak Indonesia. Letak yang akan kita bahas hanya dua, letak astronomis dan letak geografis. Ada letak lainnya yaitu letak geologis. Ibu harap kalian akan mempelajarinya sendiri dari berbagai sumber. Nah, letak Indonesia. Apakah benar letak Indonesia itu strategis? Jawabannya, ya iya benar. Makanya dijadiin judul bab. Ya kan? Kalau misalnya posisi Indonesia tidak strategis, apakah letak Indonesia strategis? Tidak. Ya udah selesai babnya, selesai deh belajarnya. Tapi enggak, ternyata Indonesia letaknya strategis. Oleh karena itu kita akan lanjutkan pembahasannya dan kita harus mendalaminya lebih dalam lagi. Baik, kita akan bahas pertama-tama letak astronomis Indonesia, ya. Sambil dilihat dan diingat-ingat, ini pelajaran SMP. Letak astronomis Indonesia itu di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Lintang itu menunjukkan garis lintang, ya, posisi lintang. Lihat lagi gambar globe di depan ya, ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Lihat yang sebelah kiri. Garis lintang itu adalah garis dari arah kiri ke arah kanan.
ya, membagi bumi menjadi dua, lintang utara dan lintang selatan. Bagian tengahnya 0 derajat itu adalah garis khatulistiwa, ya. Kemudian Indonesia itu 6 derajat LU lintang utara sampai LS lintang selatan. Itu berarti kira-kira dari arah sini sampai bawah ya. Jadi Indonesia itu rupanya dilewati oleh garis khatulistiwa, dilewati oleh garis 0 derajat. Ini nanti pengaruhnya akan kita bahas. Kemudian posisi astronomis selanjutnya adalah 95 derajat BT bujur timur sampai 141 derajat bujur timur ya. Itu adalah garis bujur. Lihat lagi yang globe sebelah kanan. Garis bujur itu dari atas ke bawah, dari utara ke selatan, sorry. Ya, dari utara ke selatan. Posisi tengahnya itu ya garis meridian 0 derajat itu ada di Greenwich, Inggris. Dari Greenwich, Inggris ke sebelah kanan itu bujur timur, dari Greenwich ke sebelah kiri itu bujur barat. Indonesia terletak di bujur timur. Nah, sekarang kita bahas dulu pengaruh dari letak astronomis Indonesia. Nah, tadi kan kamu tahu bahwa kita dilewati oleh garis khatulistiwa 0 derajat. Ini pengaruhnya dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari seperti animasi yang sudah kalian lihat di depan ini. Nah, pergerakan bumi mengelilingi matahari, lihat. Bumi itu tidak bisa semua bagian terkena banyak matahari dengan porsi yang sama. Tidak bisa. Ada bagian utara, bagian tengah, bagian selatan. Mana yang paling banyak kena sinar matahari? Iya, benar sekali. Kalau kalian menjawab bagian tengah, benar. Yang paling banyak mendapat sinar matahari itu adalah bagian tengah. Itu disebut ya, kalau dari segi iklim mendapat banyak curahan matahari seperti itu adalah iklim tropis. Indonesia karena kita ya given ya kita itu mendapatkan banyak sekali anugerah ya. Posisi di tengah itu adalah suatu anugerah, banyak sekali keuntungannya. Ya, kita berada di tengah berarti kita memiliki iklim tropis. Loh, memang gimana kalau utara dan selatan? Jelas beda. Misalnya kalau di utara, oh, kalau agak ke atas, ke arah utara, itu mengalami 4 musim, panas, gugur, dingin, semi. Ya, kalau panas, gugur, dingin, semi berarti pas musim panas mataharinya banyak ya, bisa mereka mengalami banyak sekali curahan matahari. Tetapi kalau musim dingin, ya tidak, sinar mataharinya sedikit. Apalagi kalau sudah ke utara beneran, ke kutub utara, mereka lebih banyak musim dinginnya daripada musim panas. Nah, itu ya perbedaannya. Demikian juga semakin ke selatan, sama ya. Nah, tadi Ibu sudah bilang bahwa karena posisi Indonesia yang di bagian tengah itu, kita mengalami musim tropis. Banyak sekali keuntungannya, banyak curah hujan ya. Dengan demikian bisa banyak sekali ragam tumbuhan, ragam hewan ya. Tanah subur sehingga potensi Indonesia sebagai negara agraris itu sangat-sangat besar. Nah, kemudian kaitannya kalau misalnya, nah sekarang garis bujur. Garis bujur itu kalian tahu 0 derajatnya itu di Greenwich, Inggris. Nah, kenapa kok penting garis bujur? Garis bujur ini kaitannya dengan rotasi bumi, perputaran bumi dari barat ke timur. Ya, jadi ini perputaran bumi dari barat ke timur. Kalian bisa lihat dari animasi ke depan, bumi kalau yang sebelah mendapatkan sinar matahari, yang sebelahnya lagi tidak. Jadi ada yang mengalami malam, ada yang mengalami siang hari. Dengan demikian garis bujur ini kaitannya dengan penanggalan secara internasional. Semua orang di dunia, semua negara di dunia harus setuju dengan penanggalan ini. Karena nggak bisa semua dalam tanggal yang sama, jam yang sama. Misal, oh Indonesia, oh kita lagi kena sinar matahari sekarang jam 8 pagi. Oh Amerika Serikat, New York, kita lagi malam nih, tapi kita juga mau jam 8 pagi lah. Gak bisa. Oh saya mau tanggal 1 Januari, oh saya duluan yang 1 Januari. Gak bisa. Harus ada sistem penanggalan internasional yang disepakati. Nah disitulah garis bujur berperan. Oke ya, jadi kalau dilihat dampak dari garis bujur ini adalah penanggalan. Kalau di Indonesia otomatis dibagi 3 daerah waktu. Nah sekarang balik lagi ke temanya. Ada letak
astronomis. Letak astronomis kaitkan dengan pelayaran karena itu yang sedang kita bahas, maritim. Nah, kamu bisa lihat ini Indonesia nih. Ya, Indonesia. Terletak di ini 0 derajatnya ini. Tadi kamu sudah tahu bahwa iklim kita adalah iklim tropis, yang mana secara relatif itu sinar mataharinya banyak. Nah, dengan demikian, wilayah kita tuh lebih hangat. Yang hangat bukan cuma daratannya, tetapi juga lautannya. Lautan yang hangat itu mudah dilayari. Tentu beda dengan wilayah utara yang agak atas maupun wilayah selatan. Itu sulit untuk dilayari. Alhasil, kapal itu mudah untuk melewati wilayah perairan yang ada di bagian tengah ini. Ya, itu sangat menguntungkan kalau dilihat dari segi kemaritiman. Begitu juga dengan kekayaan lautnya, karena lautnya yang hangat otomatis lebih banyak hewan atau ragam kekayaan hayati yang ada di laut di bagian tengah ini. Itu ya salah satu keuntungannya. Nah, sekarang lihat dari letak geografisnya. Seperti yang juga sudah kalian pelajari, Ibu hanya mengulang lagi. Ini letak ini Indonesia nih, ini Indonesia. Kalian harusnya di SMA ini sudah tahu benua-benua yang ada di dunia. Asia, bawah Australia. Jadi Indonesia itu paling dekat diapit oleh dua benua, Asia dan Australia. Samudra yang paling dekat dengan Indonesia, Pasifik, Hindia. Ingat, Asia, Australia, Pasifik, Hindia. Apa pengaruhnya? Nah, ini karena adanya Pasifik, Hindia, Asia, Australia, itu pengaruh juga ke adanya angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat dari Asia ke Australia. Sebagian wilayah Indonesia akan mengalami musim hujan, sementara angin muson timur dari Australia ke Asia. Sebagian wilayah akan mengalami musim kemarau. Nah, itu ya. Ini angin muson juga sangat penting bagi perdagangan masa lalu yang mengandalkan arah angin. Kapal layar ya mengandalkan arah angin. Dampak lainnya adalah Indonesia menjadi jalur perdagangan sejak zaman kerajaan sehingga terjadi perpaduan budaya. Dampaknya terhadap perekonomian, tadi kalian sudah tahu bahwa Laut Indonesia itu di Indonesia tuh memang negara kepulauan yang banyak lautnya dan juga ada samudra-samudra luas, Pasifik dan Hindia. Otomatis kekayaan laut kita benar-benar besar dan juga potensi penerimaan karena merupakan jalur perdagangan. Nah, itu ya. Jadi kita sudah membahas tentang posisi strategis Indonesia. Di mana posisi Indonesia dari segi astronomis maupun geografis dan apakah benar posisi Indonesia itu strategis? Itu yang kita sudah bahas. Oke, akan segera kita lanjutkan di bagian kedua. Baik anak-anak, setelah tadi kalian mengetahui tentang posisi strategis Indonesia, kita sekarang akan bahas mengenai poros maritim dunia. Jadi apa itu poros maritim dan Indonesia apa yang harus dilakukan untuk menjadi suatu poros maritim? Ya, apa syaratnya? Pada bagian ini, Ibu hanya akan membahas selintas saja. Sisanya akan kalian pelajari dan akan kalian analisis lebih dalam melalui penugasan ataupun berbagai sumber belajar yang Ibu berikan di Google Classroom ataupun sumber belajar lain yang kalian cari sendiri. Nah, tadi sudah kalian ketahui poros itu sumbu, maritim itu berkenaan dengan laut, terutama pelayaran dan perdagangan melalui laut. Ya, jadi poros maritim itu pengertiannya. Otomatis sekarang kita lagi ngomongin laut. Laut Indonesia. Indonesia, anak-anak, itu adalah negara kepulauan. Jumlah pulaunya sangat banyak. Yang sudah diajukan ke PBB 16.056 pulau. Setiap tahun akan terus bertambah jumlah pulau kita yang sudah diakui oleh PBB. 62% wilayahnya itu adalah laut. Ya, karena antar pulau, kepulauan, satu pulau dengan pulau lain otomatis diantaranya adalah laut. Luas lautnya di Republik Indonesia ini adalah 6.400.000 km persegi.
Nah, Indonesia ini juga mempunyai hal yang fenomenal ya. Kita sebagai negara kepulauan yang memanjang, itu panjang garis pantainya adalah 108.000 kilometer. Garis pantai kita itu adalah yang terpanjang kedua di dunia loh. Ini hal yang luar biasa. Sementara negara pertama yang garis pantainya terpanjang di dunia, ayo apa? Negara yang paling panjang garis pantainya? Iya. Kalau kalian menjawab Amerika Serikat, Bu, iya, kalian salah. Yang benar adalah Kanada. Yang kedua, Indonesia. Nah, emang laut sepenting itu? Iya, sepenting itu. Silahkan lihat, ini Ibu memberikan dua kutipan ya. Kalian pelajari, kalian lihat baik-baik bahasa Inggris, tapi Ibu yakin kalian bisa ya. Jadi kutipan yang atas nih, up to 90% of world's merchandise are carried by sea. Nah, dan sisanya dilanjutkan. Oke, jadi 90% perdagangan dunia itu diangkutnya lewat laut. Yang bawah nih, ini menurut Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2016. Maritime transport is backbone of global trade and the global economy. Jadi, transportasi maritim itu adalah tulang punggung perdagangan dan ekonomi global. Jadi segitu pentingnya. Ya, kalian bisa lihat pada gambarnya itu ya. Perdagangan lewat laut. Kapal-kapal barang itu melalui laut. Nah, ini kemudian kalian bisa lihat pada gambar yang ada di depan yaitu Main Maritime Shipping Route, rute perdagangan laut. Baiklah, ini ada peta ya. Kalian bisa lihat garis-garis yang menunjukkan rute kapal-kapal yang melalui pelabuhan-pelabuhan utama di dunia. Ini ada lingkaran merah dan ada lingkaran oranye, itu choke point. Choke point itu sebenarnya adalah selat-selat yang banyak dilalui oleh kapal-kapal. Nah, ini kalau Indonesia ya, di Indonesia sendiri ada banyak sekali choke point-nya. Nih, 1, 2, 3, 4 yang secondary, yang utamanya juga ada ini. Selat Malaka. Di situ pelayaran sangat-sangat ramai. Nah, pelayaran ini tidak mungkin mereka akan terus-menerus berlayar. Kapal tidak sekuat itu. Tidak bisa dia berlayar dari Selandia Baru terus. Nih, lihat ini Selandia Baru. Terus dia berlayar sampai ke Amerika Serikat. Nggak bisa. Dia harus melalui beberapa pelabuhan untuk transit. Entah itu menurunkan barang, memperbaiki kapal, ya, membersihkan kapal. Jadi mereka akan transit di pelabuhan-pelabuhan. Nah, Indonesia punya banyak sekali nih choke point ya. Pelabuhannya gimana? Siap apa enggak? Nah, kalian bisa lihat. Ini daftar 50 besar pelabuhan peti kemas dunia. Ini baru 15 besar. Tidak ada pelabuhan yang ada di Indonesia. Padahal Indonesia tadi itu luas sekali. Luas sekali wilayah airnya. Dan banyak sekali pulaunya. Sampai nomor 50 tidak ada. Nah, kita lihat kutipan berikutnya. Menurut Bapak Presiden Joko Widodo, tidak mungkin kita menjadi poros maritim dunia, pelabuhan yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal besar. Nah, jadi otomatis pelabuhan yang baik itu sangat diperlukan. Ya, yang bawah nih misalnya. Itu kita perlu pelabuhan-pelabuhan besar untuk kapal-kapal besar. Ya, itu. Jadi kalian sudah tahu secara ringkas apa sebenarnya yang diperlukan agar Indonesia itu bisa menjadi suatu poros maritim? Apa yang harus disiapkan? Apa yang harus dilakukan? Oke, anak-anak, dari awal kalian sudah tahu posisi strategis Indonesia bagaimana dan apa syarat menjadi poros maritim dunia itu, ya. Semoga kalian bisa mengambil kesimpulan dan semoga kalian bisa mengambil pembelajaran. Demikian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan yang baru saja kalian simak hanyalah bersifat pengantar. Kalian harus mendalaminya dan menganalisisnya lebih lanjut melalui sumber-sumber lainnya. Oke, Ibu harap kalian juga mau mengikuti pembelajaran, materi, dan penugasan yang akan Ibu siapkan setiap minggunya melalui Google Classroom. Demikian juga jika ada kuis ataupun ulangan harian online, akan Ibu sertakan linknya melalui Google Classroom. Demikian juga jika Ibu akan mengadakan tatap muka daring yang tentu tidak akan sering-sering melalui Google Meet ataupun Zoom, maka Ibu akan menyertakan linknya kepada kalian. Baiklah, mungkin sekian dulu.
Jangan lupa untuk berkomentar jika memang ada yang ingin kalian sampaikan. Ibu akan menyimak komentar kalian jika Ibu sempat. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum anak-anak.